seandainya Ryan Bono Ahmad Dhani dijatuhi sanksi berupa teguran lisan dan permintaan maaf kepada musisi Rayandi Rohipono alias Ryan Pono. Putusan itu dibacakan Ketua MKD Nazarudin Deggam. Dalam putusan, pentolan grup band Dewa 19 itu diberikan waktu maksimal 7 hari untuk meminta maaf sejak putusan dibacakan. Penadu yang terhormat Ahmad Dhani Prasetyo dengan nomor anggota A119 dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya telah terbukti melanggar kode etik DPR RI. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam satu macam slip of the tongue ya, dari saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, khusus perminta maaf untuk keluarga marga Pono ya. Pelapor Ahmad Dhani Rayandi Rohipono atau Ryan Pono mengapresiasi putusan MKD. Putusan MKD menurutnya akan menjadi rujukan terhadap kasus serupa setelah dilaporkannya ke Barreskrim Polri. Soal kasus tuduhan penghinaan marga, Dhani juga telah dilaporkan Ryan Pono ke Barreskrim Polri. Hanya harus minta maaf dan artinya saya menilai untuk seorang Ahmad Dhani itu meminta maaf itu perlu dilakukan sidang yang begitu luar biasa gitu ya. Jadi tapi saya tetap mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh MKD, dan berita baiknya adalah saya dan kuasa hukum juga merasa bahwa putusan MKD ini bisa menjadi rujukan yang sangat positif untuk proses hukum yang sedang berjalan di Barreskrim hari ini. Saya tidak happy dengan sanksinya gitu ya, sanksi ringan, hanya harus meminta maaf dalam waktu 7 hari gitu. Itu saya nggak happy karena buat saya, buat apa MKD, buat apa itu yang mulia semua dengan segala kesibukan yang pasti super sibuk gitu, harus berlelah-lelah gitu, harus capek-capek untuk menginisiasi sebuah sidang yang esensi sidang itu hanya untuk mengajarkan seorang anggota dewan untuk minta maaf gitu. Jadi ini ironi kan ya. Jadi buat saya pelanggaran etik ini sudah secara tidak langsung dalam tanda kutip sudah dianggap sepele juga sebetulnya gitu. Karena pelanggaran etik kan dianggap kan apa sih, tidak menimbulkan kerugian aktual gitu kan. Yang namanya pelanggaran etik pasti tidak menimbulkan kerugian aktual, tapi kerugian itu kan bukan hanya kerugian aktual gitu, ada juga kerugian imaterial bahwa kehormatan seseorang yang selama ini sudah dibangun lewat adat istiadat apa segala macam akhirnya menjadi sesuatu yang sepele gitu. Jadi saya harap sanksinya lebih besar dari itu sebetulnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jadi ya Pak Jokowi ini hanya memenuhi persyaratan bahwa dia yang harus melaporkan, karena kan namanya pencemaran nama baik itu adalah delik aduan, tidak boleh diwakili orang lain. Jadi dia datang sendiri. Tapi terkait saran-saran beliau harus bagaimana, itu kan ada penasehat hukumnya, tidak sembarangan. Jadi kalau Roy klaim A atau B itu ya itu haknya Roy Suryo, tidak apa-apa. Tapi secara prosedural kalau memang itu salah, ya tidak mungkin Pak Jokowi itu
Artinya sepolos-polos itu ke sana juga bikin laporan. Ngapain dia bayar pengacara mahal-mahal kalau tidak ada saran dari mereka? Iya, yang jadi pertanyaan kan ini Bang. Terus yang bukti yang dilaporkan oleh Roy Suryo ini diterima atau tidak, itu yang jadi permasalahan kan bagi Roy Suryo. Ya, kalau itu memenuhi unsur pasti diterima. Intinya kan semua yang contoh saya melaporkan orang. Kalau saya tidak bisa memenuhi unsurnya, tidak punya alat bukti, minimal 2 alat bukti, terus tidak ada saksi. Kalau seandainya alat bukti kurang, tidak ada saksi pendukung, ada saksi, ada barang bukti digital. Ya itu kalau tidak terpenuhi ya batal, nggak bakalan dilanjutkan ke penyidikan. Menghabiskan biaya ya Bang? Iya, jadi ditingkatkan ada penyelidikan, ada lidikan. Nah, kalau tidak memenuhi unsur tidak bakalan dikerjain. Tapi kalau dia penuhi unsur pasti akan diproses. Karena kan pengacara juga tahu. Pengacara tahu bahwa Nah, ini ini menurut Abang memenuhi ya, unsur kenapa nggak diproses, ya, kan polisi bisa diperadilan. menurut Abang nih ya, ini mungkin jangan bicara kemungkinan dulu lah ya. Menurut Abang inginnya itu bukan inginnya sih, ya menurut hati Anda Abang sendiri lah. Ini diproses secara pidana atau bukan kriminalisasi ya, lebih kurang kasar itu namanya. Ini selesai di situ atau terbuka buka-bukaan semua sudah. Ini baiknya gimana ya Bang? Maksudnya buka-buka Karena kan terbuka. ada 2 kemungkinan. Ya terbuka maksudnya ya fair to fair gitu. Equal of the law lah, istilahnya apple to apple. Ya Jadi iya kan, Pak Jokowi kalau dengan Pak pengacaranya Jokowi kan menggunakan haknya, Roy Suryo juga punya hak melaporkan. Kalau itu yang saya bilang tadi, enggak usah jadi ya ribut-ribut. maksud saya, Kalau ada bukti ya, ngapain maksud saya keluar-keluar? iya kemungkinan pembuktian ini ada atau enggak pembuktian ini? Ada Harus, ya kalau pasti itu ya. sudah digelar perkara ya pasti akan ada proses pembuktian. Pak Jokowi Harus ya. juga nuduh orang fitnah, tidak boleh juga langsung polisi asal Ya itu BAP terus bikin masyarakat. video, nggak boleh, harus ada gelar perkaranya dulu. Ini Pak Jokowi nuduh orang Oh, enggak fitnah, bener boleh. nggak orang itu fitnah? Kalau nggak fitnah nggak bakalan diproses aduannya Pak Jokowi. Ya kalau gitu kan enak, pasti kalau itu ditayang ke live streaming udah pasti banyak yang nonton itu. Seluruh Indonesia itu pasti nonton itu. Nanti lihat Iya saja kan mestinya. sidangnya. Kan begini, kan tidak akan diteruskan ke pengadilan kalau bukti Pak Jokowi kurang, kan begitu. Tapi kalau bukti Pak Jokowi Iya, iya. cukup memenuhi unsur bahwa orang itu memang melakukan hal yang dilaporkan, yang sangkakan, pasti akan diproses. Nah, kalau saya melihat memang unsurnya terpenuhi karena kata-kata dari Rismond, kata-kata dari Roy Suryo, kata-kata dari Dr. Tifa itu betul-betul bicara tanpa dasar, berani memvonis tanpa dasar. Sementara hakim saja tidak berani memvonis orang kalau belum yakin. Ini mereka sudah berani memvonis di depan publik. Beda kalau tidak di publik ya, ini di depan publik. Iya. Menyebarluaskan informasi tidak benar di hadapan orang banyak, selesai itu. Ya, Bang Brewo, prediksi Bang Brewo Ya, untuk Roy Suryo dan kawan-kawan itu dikenakan pasal berapa saja Bang? Nah itu nanti tergantung pengembangannya polisi sama kejaksaan. Karena kan Pak Jokowi ini hanya melaporkan dengan bukti. Nah nanti dari kepolisian penyelidiki bukti dari Pak Jokowi benar nggak. Kalau Pak Jokowi bisa membuktikan bahwa saya punya ijazah asli dari UGM, terus UGM juga dipanggil untuk klarifikasi pemeriksaan barang bukti, dan UGM mengklarifikasi betul itu produk buatan mereka, nah, itu akan dilanjut. Nah nanti pasal-pasal yang akan dibuat itu tergantung jaksa, karena DP21 kan dulu ke jaksa. Nah di jaksa nanti akan mengkaji, oh ini buktinya benar, saksi-saksi sudah siap menyatakan bahwa memang ini beliau lulusan UGM dan pernah mungkin satu kelas atau pernah sama-sama KKN atau pernah sama-sama wisuda, unsur-unsur terpenuhi, itu akan dikembangin sama kejaksaan. Oh berarti ini bukan cuma pasal-pasal ini yang kena, ini pasal ini, bisa pasal ini bisa jungto itu bersama-sama melakukan
Bukan. Jadi pasti akan ada junto 55 KUHP itu. Karena mereka 5 orang. Jadi kita lihat aja nanti jaksa hantamnya pakai apa aja nih. Karena kan jaksa penuntut umum adalah orang yang akan menuntut mereka. Nah, nanti jaksa yang menilai ini perbuatan mereka ini melanggar apa, pasal apa saja. Tugas kita melaporkan, begitu sudah diselidiki ternyata pengembangannya, wah ini banyak pasal yang dilanggar, pasal berlapis, wah bisa juga nanti. Ya. Iya, Paham, nanti berkembang sesuai dengan apa yang terjadi di pengadilan kan nanti. Nah, berdasarkan bukti, Ya, saksi-saksi. iya, Betul. iya saya semakin nggak sabar ini nonton persidangannya ini. Karena biar selesai sudah Bang Brewok. Jadi ya masyarakat, tapi mungkin jadi rezeki juga bagi komal-komal gitu kan. Jadi dunia pertiktokan jadi rezeki nih Bang. Jadi gitu, adanya isu-isu Ya ini kan kalau membuka kalau komal-komal. kalau yang kasus pelaporan Pak Jokowi, jangan kaget lagi nanti oh Pak Jokowi tidak hadir karena memang dia penggugat bukan terdakwa. Yang nanti dihadirkan itu Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, beda kalau laporan Roy Suryo masuk, ya terdakwanya adalah Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi harus hadir karena kalau pidana itu kan in person. Jadi orangnya yang mau diperiksa, bukan datanya kan. Nah, dia wajib hadir diperiksa pengadilan. Kalau dia tidak hadir jemput paksa, gitu. Kalau terdakwa ya Bang. Ya, kalau dia menjadi terdakwa pidana, tindak pidana, dia harus hadir. Kecuali dia berhalangan sakit atau apa, nah itu akan ditunda atau diwakili pengacara. Tapi Untuk kalau Pak Amin Rais, panggil. untuk Bang Brewok, untuk Pak Amin Rais apakah kira-kira masuk dalam kelompoknya mereka? Enggak. Pak Amin Rais enggak. Oke. Nggak ada Bang Indra. Iya. Ya, yang saya pahami Mungkin nanti Pak Jokowi milih-milih juga karena dilihat, aduh ini yang muda-muda aja lah, kalau yang tua bahaya nanti lewat saya. Betul Bang. Ada tiba-tiba bijak juga ya Bang kalau begitu ya. Iyalah, Bang Rais Iya kan itu sudah sepuh Bang. selesai itu. Iya. Sudah. Jadi dipilih yang muda-muda aja. Dan mereka juga pernah berjasa Bang. Makanya kan Rizal Menjadi Fadila kan ketua kalau dilihat MPR, kan Bang. keras itu Bang. Kan Rizal Fadila itu mau gantung lah, mau apalah kan, tapi tidak masuk namanya karena ya mungkin itu pengacara Pak Jokowi, udahlah Pak, kesian orang tua kan. Jadi kalau kita melihat sebenarnya Pak Jokowi ini menggugat tapi masih pakai perasaan. Kalau dia tidak pakai perasaan, kena semua itu, bukan 5 orang, banyak. Tapi dia tidak membabi buta ya Bang ya. Nah, dia lihat-lihat juga Karena kan mungkin pertimbangan kontrak itu. yang jelas-jelas betul itu di media itu ya kayak Tipa, Rijal terus. Ya, yang masih sehat Ya bugar Bang, kan. yang masih itulah muda. Pak Jokowi Bang. Beliau cerdas, emosional Bang. Masih Di situ dia sudah masih ada, Bang, kasihan. sama statement Rismon itu akan kugiliti Jokowi itu. Akan aku kuliti. Nah, pas saya bilang hebat betul orang ini. Tapi ya, Bukti dia saya nggak punya, memahami mau mengkuliti cara orang. apa namanya? Aduh. Iya, cara mainnya Jokowi ini saya kira sama dengan cara mainnya negara Cina sih. No attack first. Maksudnya dia tidak menyerang duluan, tapi kalau ada menyerang dia serang balik gitu. Ya masuk Iya akal Bang, sih karena rasanya. ada kita di situ kan ada hak untuk membela diri siapapun itu, Iya. nggak presiden, nggak petani, tukang becak, semua juga kan punya hak. Itu Bang. Itu yang harus rasional. kita Itu yang harus sudah kita menyangkut. lihat di sini ya, kalau kita mau pelajari secara bijak, sebetulnya Pak Jokowi itu tidak mau, tapi kemarin dia ngomong saya pikir sudah berhenti, tapi tidak berhenti, malah sampai datang ke rumah lah, sampai menghasut orang-orang di jalan. Ini kan membuat kekacauan di Ya, Solo, makanya di saya tanya Jakarta. tadi Bang Brewok, berarti bisa kena juga pasal perbuatan tidak menyenangkan. Bisa kan? Jelas Bunda. Itu sudah tidak ada Bun, pasal itu sudah nggak ada, perbuatan pasal tidak itu menyenangkan sudah sudah ada. dihapus. Oh, Ya, jadi kalau Yang itu elektronik tidak ada. Bang. Kalau yang pencemaran ITE, nama baik. ITE juga Kalau kena Bang. 28E, 28D itu masih ada, tapi kalau yang perbuatan tidak menyenangkan sudah nggak ada. Oh, Kalau pasal itu sudah 310-nya ada. Bang, 310, 311 apa nggak masuk itu Bang? Nah itu nanti biar jaksa lah, bukan Oh, kerjaan awak itu. Kita berandai-andai ini aja Bang, apa namanya? Bukan berandai-andai ya. Katakanlah Ya, menerawang lah. membacakan boleh-boleh Apa saja Bang. kira-kira ya. Ya paling main di Tapi, 25, iya. paling 264 gitu, paling di situ-situ. Aduh, ngeri Tapi kali. saya rasa gini Bang, dilihat-lihat lagi, saya kira terlalu berlebihan Bang. Maksudnya saya begini, dengan statement-statement dia itu, otomatis kan menggiring opini publik. Terus ada orang demo di depan rumahnya, ya siapapun orangnya ya pasti marah lah Bang.
masa orangnya Makanya kan saya video bilang teman-teman kalau itu ya. kalau kita bijak ini ya, kita lihat sebetulnya sekian lama diserang Pak Jokowi diam itu kan dia merasa bahwa ya sudahlah itu haknya rakyat mau mengkritisi, tapi sudah keterlaluan. Kenapa? Sampai menyerang rumah ya Bang ya. Membuat mereka sampai keluarga ke tidak rumah nyaman pula. rumahnya, sampai ke keluarganya. Bahasa-bahasa yang mereka keluarkan juga Kalau sudah ini sangat tidak menyangkut ke etis. pribadi, siapapun orangnya pasti marah. Orang saya pun Mesti melawan. Ya Pasti iyalah, bisa melawan. Bapak kan tahu. Iya Bang Pendekar. Andai ini terjadi pada Bang Pendekar, kira-kira bagaimana Bang Pendekar? Andai Ya, Bang kalau Pendekar saya itu di menyangkut posisi pribadi, Jokowi, Bapak Jokowi. Maaf. Ya, kalau saya jadi Pak Jokowi, kalau ijazah saya asli, saya tunjukkan selesai. Tapi apakah perlu menunjukkan kan gitu? Nah, Enggak Karena juga. dia kan Walaupun terjadi. ditunjukkan belum selesai, tidak akan selesai. Karena kan contoh kemarin Pak Rizal sama Bu Karlina itu datang kan masuk ke dalam. Seandainya ditunjukkan pun keluar dari situ tidak selesai. Otomatis dia kan tidak bisa pastikan itu palsu atau tidak. Dia cuma melihat. Tapi Berarti persoalan benar- nanti bilang itu palsu atau tidak kan tidak bisa diputuskan sama mereka yang melihat. nggak bisa. Iya kan? Siapa Terus yang mengatakan itu kan palsu, tidak akan asli berhenti. dan palsu itu Iya, ya apakah ya pertanyaan institusi gini, yang menerbitkan kan begitu ya Bang Brewok? Iya, nah Gini. berhentinya di mana? Nanti kalau sudah di pengadilan, nah itu baru berhenti. Iya, maksud saya begini Bang, urgensinya kan di sini. Apakah perlu Pak Jokowi menunjukkan ke semua orang? Ya kalau satu dua, kalau seluruh rakyat Indonesia pengen lihat gimana? Betul ke apa yang kata Pak Mahfud? Jadi Pak Jokowi itu nggak perlu menunjukkan ijazahnya kepada siapapun, karena nanti masyarakat akan melihat semua gitu kan nggak mungkin gitu, capek sendiri nanti. Saya Ya, Bang Brewok ya, di situ sudah- biasanya kalau menyikapi peristiwa-peristiwa hukum sangat setuju ketika dua yang berkaitan ini mengadakan irji misalkan. Tapi untuk yang satu ini bahkan saya berdoa Bang, jangan sampai Pak Jokowi ini melakukan RJ itu aja Bang. Biar untuk jadi apa ya, untuk pembelajaran seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang pintar-pintar itulah Bang. Iya,